Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa link Zoom dimanapun saja berada yang saat ini sudah tersambung dengan indahnya cahaya Islam seri ke-27. Sore hari ini kita akan menghadirkan sebuah tema yang saat ini sangat penting untuk kita bahas, yaitu tentang dompet digital atau e-money. Yang mana saat ini di zaman sekarang ini yang semakin canggih, dengan berjalannya waktu banyak bermunculan teknologi-teknologi yang bisa banyak kita manfaatkan untuk mempermudah dan membuat efektif serta efisien hidup kita. Telah banyak bermunculan inovasi serta perkembangan dan berbagai jenis bidang teknologi, entah itu kendaraan atau yang lainnya. Dan di era digital yang semakin berkembang ini kita dipaksa untuk dituntut sebagai terus beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman. Salah satu resikonya kita bila tidak mengikuti teknologi, maka kita akan menjadi ketinggalan zaman, ya. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang dompet digital atau pembayaran dengan menggunakan teknologi. Alat pembayaran yang berkembang tidak lagi berbentuk uang secara fisik, namun hanya cukup dengan sebuah kartu atau e-money atau dompet digital. Namun bagaimana dalam sudut pandang Islam mengenai dompet digital tersebut? Tentunya seiring dengan kecanggihan teknologi, maka kita berkewajiban untuk membahasnya secara syar'i. Apakah dompet digital atau e-money itu sesuai dengan syariat Islam atau mengandung unsur riba seperti hal yang saat ini sedang diperdebatkan. Dan untuk itu kita sudah tersambung dengan pakarnya, yaitu Dr. Fuad Zain yang saat ini akan membahas ini secara live langsung dari rumah beliau, dari kediaman beliau. Dan kita sapa dulu Ustadz Dr. Fuad Zain yang saat ini sudah berada di kamera Zoom di kediaman beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Baik, siap bersama kita untuk membahas tentang dompet digital atau e-money, Ustadz. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Dr. Fuad Zain ini yang sudah tidak asing lagi sebenarnya di kancah Persyarikatan Muhammadiyah. Beliau adalah Ketua Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau juga adalah anggota Majelis Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Bidang Fatwa dan Hukum. Dan yang ketiga, beliau adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Selain itu, beliau juga dosen di Universitas Gadjah Mada, Pasca Sarjana Konsentrasi Ekonomi Islam, dan yang terakhir beliau juga dosen Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah atau PUTM. Baik, sudah tidak sabar lagi kita untuk membahas dompet digital. Kepada para pemirsa semua dimanapun berada yang saat ini bersama kita, masih ada kesempatan untuk mengajak kakak, adik, tetangga, saudara, sahabat untuk sama-sama kita belajar, menuntut ilmu, membahas tentang kemajuan teknologi ini. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan disiapkan saat ini dan bisa langsung ditulis di kolom chat. Baik, acara ini siaran langsung dari Studio Tablik Digital, Pimpinan Pusat Majelis Tablik Muhammadiyah, kerjasama dengan Pimpinan Pusat Majelis Tablik Pimpinan Pusat Aisyah Yogyakarta.
Baik, kepada Ustadz kami persilahkan untuk menguraikan ilmu-ilmu yang saat ini kita harapkan untuk dengan kajian kita berjudul Dompet Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'a bi sunnati amma ba'd. Terima kasih Mbak Nofri ya sebagai hostnya. Suaranya kurang sudah jelas belum suaranya? Halo? Ya, terima kasih kepada pimpinan pusat Aisyah khususnya Majelis Tabligh di bawah pimpinan Ibu Dr. Anda Khalifah Sukri MSI dan jajaran pimpinan dan pengurus Majelis Tabligh pimpinan Ustadz Muhammadiyah dan segenap pendengar, segenap pemirsa yang hadir pada sore hari ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Atau mungkin tidak usah pakai headset Ustadz, langsung saja di handphonenya gitu ya. Itu mungkin ada kendala di headsetnya. Ya. Saya ulangi ya. Belum jelas, mungkin dicopot dulu ya headsetnya Ustadz. Iya, mungkin dicopot saja langsung mungkin Ustadz bicara dengan handphonenya. Belum terdengar sama sekali, sudah dicabut ya. Iya, mohon maaf. Baik. Ustadz, suaranya belum terdengar sampai di sini. Belum terdengar. Coba. Ya, assalamualaikum, sudah dengar ya? Ya, bagus. Ya. Bismillah. Alhamdulillah, bismillah, mudah-mudahan nggak ada kendala. Baik. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Kita tentu sama-sama belajar dalam kaitan dengan hal-hal baru, khususnya yang berkaitan dengan dompet digital yang diberikan kepada saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya berikan pendahuluan dulu ya, Mbak Novi. Baik. Bahwa perkembangan digital sekarang ini memang berkembang dengan pesat, seperti halnya pembayaran secara online atau menggunakan digital, dan istilah pembayaran digital bisa disebut dengan dompet digital. Nah, Baik. dompet digital ini sudah banyak sekali dikenal, dan memang akar dari uang yang dideposit itu sebenarnya kalau nggak nitip ya pinjam atau menyimpan. Ada 3 hal kemungkinan ini lah. Jadi nanti ketika uang itu kita simpan, bisa itu nitip, bisa pinjam, bisa menyimpan. Tapi semuanya tentu nanti akan kembali kepada akad. Dari akad kesepakatan antara penerbit dengan pelanggan, customer. Ya, memang kemudian literasi penggunaan elektronik wallet ini, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan dompet digital, memang sebagai media transaksi jual beli menjadi sebuah kebutuhan di tengah masa pandemi, apalagi sekarang ini. Di masa pandemi sekarang ini memang masyarakat berusaha menghindari kontak fisik, kemudian termasuk dalamnya kegiatan jual beli, sehingga transaksi mereka lebih sering menggunakan transaksi berbasis elektronik ini. Nah, artinya bahwa kegiatan manusia, terutama dalam bidang ekonomi, sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi e-wallet ini. Dan e-wallet sendiri memang sebuah aplikasi yang memungkinkan para penggunanya untuk melakukan kegiatan jual beli secara online. Dan biasanya
penggunanya pada aplikasi belanja online atau aplikasi jasa lainnya. Nah, tumbuhnya dompet digital tersebut memang membuktikan bahwa inovasi fintech diterima masyarakat Indonesia. Bahkan Indonesia merilis penerbit uang elektronik resmi pada tahun 2020 saja itu sudah 51 perusahaan, baik bank maupun non-bank. Nah, maka merujuk dari data di atas di tahun 2020 ini, uang elektronik syariah masih sangat terbatas. Jadi masih terbatas uang elektronik syariah itu masih terbatas. Padahal kebutuhan transaksi online semakin meningkat. Nah, hal inilah yang kemudian pertanyaannya adalah apakah keberadaan e-wallet syariah urgen untuk dihadirkan? Ini pertanyaan. Nah, e-wallet sendiri atau dompet digital atau dompet elektronik ini adalah alat pembayaran digital atau alat pembayaran. Ustadz, mungkin mic-nya sedikit dibalik untuk diputar sedikit di bagian mic-nya, Ustadz. Begini, halo, gini. Di bagian mic-nya. Halo, begini. Bagus. Ya. Jadi saya ulangi bahwa dompet elektronik Bagus. ya, adalah alat pembayaran digital atau alat pembayaran digital menggunakan media elektronik berupa jadi ada server base, ada chip base nanti dalam perkembangan elektronik, uang elektronik ini. Jadi ada server base, ada chip base. Kalau server base itu nanti menggunakan aplikasi, kalau yang chip base itu menggunakan kartu. Nah, maka di sini nanti dompet digital ini memang merupakan sesuatu hal yang baru dalam sistem pembayaran. Nah, dalam pandangan Islam, khususnya bidang muamalah, memang kita memegang prinsip al-aslu fil muamalah al-ibahah, itu dasarnya yang akan kita gunakan. Jadi semua diperbolehkan dalam muamalah kecuali ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itulah maka wajar kalau Islam memandang suatu perubahan sebagai sebuah sunatullah. Nah, memang pendapat yang berhubungan dengan dompet digital diantaranya kalau niat kita membayar jasa, ya maka secara sah kita halal saja, karena kita membayar jasa kan sah-sah saja, karena kita membayar jasa. Memang nanti yang perlu kita gambarkan adalah apakah gambaran sederhana yang kita membayar kebutuhan kita dulu itu melalui sistem memotong saldo dan diberikan kepada pemberi jasa itu memang sah-sah saja dan itu tidak riba. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi menggunakan uang elektronik itu sekarang adalah merupakan kelaziman. Karena akan memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Namun sebagian masyarakat mungkin masih ragu dengan ketentuan hukumnya menurut ajaran Islam. Tapi kita juga harus hati-hati meskipun uang elektronik ini memang memudahkan masyarakat, tetapi tujuan yang sering kali kita dengar adalah bahwa dengan e-wallet ini itu juga memotivasi orang untuk konsumtif. Karena dengan memudahnya kita belanja sehingga kita dengan enaknya menggunakan uang itu. Sehingga bisa jadi satu sisi memang bermanfaat karena memudahkan, tapi kita juga harus hati-hati jangan sampai kita terjebak pada ya, lifestyle yang konsumtif itu yang menjadi sesuatu yang harus diwaspadai. Dan uang elektronik atau e-money ini pada dasarnya sama dengan uang biasa sebenarnya, sama saja sebenarnya. Hanya dalam bentuk yang berbeda, hanya itu saja sebenarnya antara uang digital dengan uang secara manual itu sebenarnya sama saja, hanya berbeda bentuknya. Karena itu maka bermuamalah dengan uang digital sejatinya adalah mubah, sah dan halal selama memenuhi prinsip-prinsip syariah muamalah.
Bapak Ibu bisa membaca, mengkaji, ada fatwa DSN nomor 116 itu juga bicara tentang uang elektronik syariah. Nah, maka kalau kita merujuk pada fatwa itu, maka uang elektronik atau uang dompet digital harus memenuhi rambu-rambu syariah. Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Pertama, atau dicermati. Yang pertama, bahwa uang elektronik itu mestinya harus ditempatkan di bank syariah. Satu, maksudnya bahwa uang yang tersimpan dalam dompet digital atau rekening customer ditempatkan di bank syariah agar menguatkan lembaga keuangan syariah. Satu, ini fatwa ya, jadi fatwa DSN begitu. Yang kedua, dompet digital ini harus digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli barang-barang yang halal. Apakah itu alat pendidikan, apakah itu alat olahraga, atau asuransi kesehatan syariah, dan seterusnya. Sebaliknya, tidak digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak halal, merugikan akhlak, dan juga merusak pendidikan anak. Jadi ini untuk dicermati, meskipun kita memudahkan pembayaran, pembelian, dan seterusnya, tapi harus jangan sampai ke arah itu. Yang ketiga, jika uang elektronik ini menggunakan chip base, dia menggunakan dasarnya chip, tadi kan ada server, ada chip. Kalau yang chip ini dalam hal kartu e-money itu hilang, maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Nanti berbeda ketika e-money itu berbentuk server base seperti yang ada di OVO atau di Dana atau di link kita dan seterusnya itu kalau itu berbasis pada server base, maka kemudian kalau hilang ya HP-nya hilang ya hilang semuanya. Beda dengan kalau menggunakan berbasis chip yang berupa kartu itu. Nah, yang keempat, ketentuan hak dan kewajiban para pihak itu dituangkan dalam ketentuan platform dan disetujui pelanggan. Termasuk diskon yang diberikan penerbit e-money kepada pelanggan. Ini yang seringkali menjadi persoalan karena ada diskon, ada bonus. Itu yang seringkali menjadi persoalan di masyarakat karena itu dianggap sebagai riba atau bukan riba. Nah, itu nanti tergantung dari metode yang dikembangkan masing-masing ketika kita memahami uang yang di store itu apakah jadi pinjaman atau yang lain. Nah, ini yang kemudian seringkali bahasa diskon dan bahasa bonus ini yang seringkali membuat orang menganggap bahwa uang digital yang berbasis ada diskon atau bonus itu dianggap itu sebagai riba. Nah, sekarang ini kan banyak promo ya, banyak promo menarik bagi pengguna uang elektronik. Jika belanja memakai uang digital maka mendapatkan diskon atau cashback. Nah, apakah hal ini juga diperbolehkan dalam Islam? Ini yang seringkali jadi perdebatan. Uang-uang diskon dan seterusnya. Nah, maka di sini nanti harus jelas yang perlu dicermati di dalam kita menggunakan uang digital ini. Pertama, ada beberapa hal yang penting. Pertama, bahwa sebagai gambaran ya, bahwa promo, diskon, dan cashback itu adalah salah satu strategi marketing dari penerbit uang digital itu. Pada saat yang sama menguntungkan pengguna dan merchant atau pedagang. Nah, di antara keuntungan penerbit adalah adanya cash in dan cash out. Setiap penempatan dana pengguna tersebut ada fee dari merchant, dari pedagang, dan ada fee atas layanan uang digital lainnya. Nah, diskon tersebut diberikan oleh penerbit. Misalnya si A itu mentop up 100.000 misalnya gitu, di rekening uang digital. Terus penerbit bisa menggunakan saldo pengguna tersebut
Nah, si A membeli barang dari toko C seharga 100.000 dengan diskon 30%. Karena menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran. Sementara penerbit kepada merchant memang membayar penuh. Jadi penerbit pada merchant, pedagang membayar penuh, tapi penerbit kepada pelanggan itu membuat diskon 30%. Nah, yang kedua, apa kaidah fikih ya, yang terkait dengan diskon ini? Nah, jika diskon itu terjadi dalam transaksi utang piutang dan dipersyaratkan oleh kreditur, itu termasuk riba. Jadi kalau berbasis utang piutang dan ada persyaratan di situ, maka manfaat itu menjadi riba. Tetapi jika tidak dipersyaratkan, menurut sebagian ulama itu bukan riba, melainkan hibah. Nah, nanti kita jelaskan di mana posisinya di mana. Tapi yang jelas diskon itu yang seringkali membuat perbedaan di kalangan pemerhati ekonomi syariah. Apakah diskon atau bonus itu merupakan riba atau bukan? Yang ketiga, kapan dana yang di top up pengguna di dompet digital statusnya sebagai titipan atau pinjaman? Nah, ini yang kemudian harus dicermati. Jadi statusnya pengguna, jadi yang telah mentop up uang di dompet digital itu, statusnya sebagai titipan atau pinjaman? Ini pertanyaan. Nah, maka jawabannya begini. Jika penerbit tidak menggunakan dana dari pengguna tersebut, maka berstatus titipan. Jadi kalau uang di dompet itu tidak digunakan oleh penerbit, maka menjadi titipan. Tetapi jika penerbit menggunakannya, maka menjadi utang kepada pengguna itu. Nah, jika menggunakan uang digital sebagai alat pembayaran dengan syarat ada diskon, maka diskon menjadi riba karena utang piutang yang dipersyaratkan itu nanti jadi riba. Tetapi jika menggunakannya tanpa syarat, maka diperkenankan sebagai sebuah hibah atau bahasa perbankan itu bonus. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, persoalan uang yang dimasukkan ke dalam dompet digital itu apakah sebagai titipan atau sebagai utang? Maka di dalam fatwanya Dewan Syariah Nasional, jadi ketika uang itu dimasukkan, maka itu menjadi wadiah. Jadi wadiah itu artinya titipan. Nah, tapi kemudian pihak yang dititipi itu dibolehkan menggunakan uang itu. Nah, kalau kemudian penerbit menggunakan uang dari pengguna, dari pelanggan itu, maka itu menjadi pinjaman. Tapi itu sudah direlakan oleh si pengguna bahwa uang itu digunakan. Maka karena ini pinjaman, di dalam fatwa tidak boleh ada persyaratan apapun. Maka di dalam perbankan kalau Bapak Ibu menabung dengan giro wadiah atau titipan murni, maka tidak ada selain uang dititipkan di bank. Tapi bank tidak menggunakan uang. Nah, karena ini pinjaman, maka tidak boleh ada persyaratan apapun. Tetapi di dalam mazhab Hanafi bahwa pihak yang dititipi boleh memberikan bonus. Tapi bonus itu tidak dipersyaratkan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melakukan menabung di bank dengan tabungan giro wadiah atau titipan murni, maka tidak ada persyaratan apapun yang diberikan oleh bank pada pelanggan atau customer. Tetapi di akhir bulan, bank dibolehkan memberikan bonus. Tapi kecil, bonusnya kecil. Beda kalau Bapak Ibu memasukkan uang di bank syariah,
dengan tabungan mudharabah. Nah, kalau dengan tabungan mudharabah jelas maka ada bagi hasil. Bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan pemilik dana yang ditabung di perbankan itu. Ya, jadi reasoningnya itu begitu. Jadi uang yang kemudian dititipkan oleh pelanggan kepada penerbit uang digital ini, maka awalnya itu berupa titipan. Tapi karena kemudian bank boleh menggunakan uang, sehingga menjadi pinjaman. Karena pinjaman, maka tidak boleh ada persyaratan apapun. Tetapi bank boleh memberikan bonus. Boleh memberikan bonus, tapi itu tidak dipersyaratkan. Kalau dipersyaratkan menjadi riba. Nah, begitu dalam fatwa dalam fikih muamalah itu begitu. Sehingga di dalam wadiah itu memang tidak ada persyaratan apapun. Ya sudah, uang ditabung di bank ya selesai. Karena dia menabung dengan wadiah atau dengan tabungan murni. Wadiah murni, jadi tidak ada apapun. Kecuali kalau ditanya, saya akan menabung menggunakan tabungan mudharabah lain. Mudharabah berarti harus jelas berapa bagi hasilnya, 30, 70, 40, 60, terserah dari kesepakatan antara bank dan nasabah. Tapi kalau di dalam giro wadiah ini, maka tabungan itu murni tabungan dan tidak ada persyaratan apapun. Tetapi bank dibolehkan memberikan bonus. Maka yang dipraktikkan di bank syariah, bonus itu kepada nasabah yang menabung dengan model giro wadiah. Apakah di BPRS atau di bank umum syariah atau di bank muamalah, itu nanti ada itu, tabungan giro wadiah itu. Tapi namanya beda-beda, tapi intinya giro lah, atau wadiah atau titipan murni. Dan itu tidak ada persyaratan apapun selain bank dibolehkan memberikan bonus. Nah, maka di dalam kaitan dengan uang digital ini pun juga penerbit seringkali memberikan bonus atau memberikan diskon. Nah, nanti ketika bermain dengan diskon dan seterusnya itu memang ada yang kemudian transaksi antara pelanggan dengan penerbit itu adalah transaksi ijarah. Ijarah itu artinya pelanggan sebagai penyewa, penerbit sebagai pemilik jasa barang sewa itu. Kemudian nanti si penerbit mendapatkan upah atau fee karena dia telah memberikan jasa kepada pelanggan. Misalnya di tol misalnya atau di mana saja kan kita tinggal gesek saja kan. Sehingga nanti disitulah terjadi bahwa jasa inilah kemudian melahirkan fee dari nasabah itu. Nah, ini diantara sementara sebagai pancingan saja, bisa jadi nanti akan terjadi terjadi dialog yang lebih dalam lagi bahwa uang digital ini ada yang berbentuk server based, ada yang chip based. Kalau yang ada di GoPay, OVO, Link, Dana itu adalah berbentuk server, jadi server. Maka itu kaitan dengan aplikasi. Kita harus download di aplikasi penerbit tadi, apakah GoPay, apakah OVO, atau Link, atau Dana, dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan chip base, kartu, nah itu ya kita bisa belanja atau kita juga bisa membayar transportasi, bis atau kapal atau apalah namanya, bisa menggunakan kartu itu yang ada chipnya itu. Nah, ini basicnya apa ya? Basicnya tadi, basicnya bisa wadiah, awalnya wadiah, tapi nanti di dalam transaksinya, dalam prakteknya nanti bisa menggunakan ijarah mausufah fi riba. Jadi jasa, jadi menjual jasa, jadi jasa yang kemudian dalam perjalanannya itu dalam tanggungan si penerbit. Maka kalau kita punya kartu dan diisi dengan uang digital itu,
entah 100.000, entah 200.000, maka nanti ketika kita ke tol ya sudah tinggal gesek saja. Atau kita naik kereta api misalnya KRL di Jakarta pun ya tinggal menggesek saja. Nah itu ya satu sisi memang benar-benar memudahkan kepada pelanggan. Tapi ya jangan sampai kemudian kita terjebak pada konsumtif, karena maka perbankan BI pun juga mengatur itu. Jadi uang digital tidak boleh di dalamnya ada 100 juta, nggak mungkin. Jadi sudah diatur. Karena kartu itu ada yang terregistrasi dan ada yang tidak terregistrasi. Nah nanti beda, perlakuannya beda. Berapa juta yang boleh, maksimal hanya 5 juta itu untuk yang terregistrasi. Kalau yang tidak hanya 1 juta misalnya. Nah, nanti sebulan berapa? Sebulan hanya paling-paling 20 juta. Jadi nggak bisa kita di dompet digital ini akan sembarangan, tidak bisa. Karena khawatir ya nanti terlalu konsumtif masyarakat. Jadi jangan sampai ke arah itu, terjebak pada dimudahkan oleh teknologi. Nah itu. Jadi makanya di dalam kaitan ini bisa juga apa namanya deskripsi e-money ini atau e-wallet ini bisa menggunakan akad sewa jasa. Jadi pelanggan menyewa jasa karena misalnya penerbit ini memiliki ya tadi memiliki dompet tadi. Jadi dompetnya sebagai jasa itu yang dijual oleh pengguna, dan pengguna nanti akan membayar karena jasa yang telah diberikan oleh penerbit. Jadi pelanggan sebagai penyewa, penerbit sebagai pemilik barang sewa, yang disewa adalah ya e-wallet itu tadi, e-money tadi. Sehingga dia harus bayar sejumlah uang. Maka kalau kemudian uang yang ditanam di dalam dompet itu utang piutang, maka ada yang menggunakan modal itu. Jadi ada yang menganggap bahwa diskon itu riba. Karena apa? Karena uang yang ditanam di dalam dompet itu adalah pinjaman. Setiap pinjaman yang melahirkan manfaat itu namanya riba, begitu definisinya. Dalam kaitan dengan kaidah bahwa kullu qardin jaro naf'an bahwa riba. Jadi setiap ada utang piutang yang menarik manfaat itu riba. Ada yang begitu. Pokoknya kita tidak boleh mengambil diskon, tidak boleh mengambil bonus. Tapi karena ini sebuah sistem ya kita nggak bisa terhindar. Maka ada yang kemudian ulama menggunakan metodologinya bahwa itu memang pinjaman, tetapi kemudian bonus dan atau diskon itu tidak ditransaksikan. Tiba-tiba nanti penerbit memberikan diskon, tiba-tiba penerbit memberikan bonus, dan itu tidak ditransaksikan. Dan ketika orang yang mau menabung di uang digital pun juga tidak ada yang berangan-angan dapat diskon seperti ini. Pokoknya saya akan menabung di dompet elektronik ini, dompet digital, untuk memudahkan di dalam transaksi dan tidak harus membawa uang cash atau cashless lah. Jadi kita tidak membuat uang tunai. Dan itu dimudahkan oleh teknologi ini. Nah sementara ini, jadi ini sebagai pancingan awal, mungkin nanti ada diskusi yang bisa dikembangkan di dalam persoalan materi tentang dompet. Sederhana sekali sebenarnya, sangat sederhana. Ya isinya hanya wadiah atau qardun, tetapi tidak ada transaksi apapun. Kalau itu sebagai sebuah qardun, tidak memberikan transaksi apapun. Tapi tiba-tiba memberi bonus, tiba-tiba memberi diskon, hanya itu saja. Dan itu tidak ditransaksikan. Begitu Mbak Novri ya. Baik sekali Ustadz, memang ini banyak sekali yang harus dipertanyakan karena mengandung perbedaan-perbedaan pendapat ya Ustadz. Dan lagi seperti yang tadi disyarat-syaratkannya itu sepertinya masih jauh panggang dari api. Misalnya uang harus ditempatkan di bank syariah, sepertinya masih belum ya. Dan juga transaksi-transaksi lainnya, apakah ini pinjaman atau simpanan, itu mengandung konsekuensi yang berbeda. Meskipun tadi seperti yang disebutkan oleh Ustadz bahwa bonus-bonus itu adalah sebagai strategi marketing yang menguntungkan pengguna dan juga menguntungkan margin penjual ya. Tapi boleh atau tidaknya memang
harus jelas akadnya gitu. Kalau mudorobah dan sebagainya itu wadiah itu mengandung konsekuensi yang berbeda. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari pemirsa Ustadz, dari Mbak Ina Zaina. Assalamualaikum, apakah bila menggunakan e-wallet yang tidak diterbitkan oleh bank syariah, apakah itu termasuk riba? Ya, seperti tadi disebutkan bahwa sepertinya jauh panggang dari api, karena kebanyakan ini pemiliknya tidak melakukan maksudnya bukan dari muslim gitu ya. Untuk pertanyaan yang lain mungkin belum hadir ya. Jadi itu pertanyaan yang pertama Ustadz, apakah kalau tidak dari bank syariah itu riba? Dan selanjutnya Ustadz masih belum jelas tadi, misalnya persyaratan-persyaratan apa sebenarnya yang harus dimiliki oleh seseorang penerbit supaya tidak terjebak ke dalam riba gitu, atau untuk persyaratan apa yang harus diketahui oleh pengguna supaya tidak terjebak kepada sistem riba tadi gitu. Demikian dulu Ustadz, mungkin bisa dijawab lagi, jawab dulu ini. Ya karena yang namanya riba itu kan berbasis dari utang piutang, ya kan? Berbasis dari utang piutang. Jadi setiap ada hutang piutang atau ketika ada penambahan atas pokok hutang, itu di dalam kajian-kajian hukum itu termasuk bagian dari riba. Jadi setiap kali ada tambahan, karena riba sendiri dimaknai sebagai aziyadah, tambahan atas pokok hutang. Baik. Itu namanya riba. Maka kemudian ketika orang menanam di dompet digital, karena yang perusahaan itu bisa saja perusahaan perbankan atau non bank, itu boleh semuanya, bank atau non bank. Ya memang kita nggak tahu persis ya kemudian pengembangan uang itu mau kemana, tapi intinya bahwa uang yang ditanam itu pinjaman atau simpanan, titipan atau pinjaman. Memang ada yang di kalangan pemerhati ekonomi syariah mengatakan itu pinjaman, dan ketika ada diskon itu dianggap sebagai riba. Tetapi kalau kita mengacu ke Dewan Syariah Nasional, memang awalnya adalah titipan. Kalau itu titipan maka bank nggak boleh menggunakan, atau penerbit nggak boleh menggunakan uang itu. Kalau itu titipan pun nggak boleh digunakan. Tetapi ketika pengguna hutang, maka uang yang tadi ditanam menjadi hutang. Nah kalau itu hutang piutang, maka tidak boleh ada transaksi apapun. Tetapi bank boleh atau penerbit boleh memberikan bonus, boleh memberikan diskon, karena akadnya kemudian kan itu akad ijarah, jadi akad sewa menyewa, nyewa jasa. Orang yang menjual jasa itu nggak apa-apa memberikan diskon, sah-sah saja. Misalnya saya nyewa rumah, ini jasa manfaat ya, jasa manfaat rumah. Itu pemilik rumah boleh saja memberi diskon pada saya, sah-sah saja. Ya, karena ini bukan akad utang piutang, tapi akad ijarah. Jadi penerbit membuat e-wallet tadi itu sebagai jasa yang memudahkan pelanggan menggunakan e-wallet itu di dalam transaksi penjualan, pembelian, dan yang lain-lain. Dan memang akhirnya nanti kalau kita jangan terlalu pusing dengan ya metodologi orang itu macam-macam ya. Kalau saya kemudian lebih ke pertama itu memang wadiah. Tapi kemudian ketika penerbit boleh menggunakan uang yang disimpan itu, maka berubah menjadi pinjaman. Dan ketika itu pinjaman, maka tidak boleh ada transaksi apapun. Kalau toh penerbit memberikan bonus atau memberikan diskon, itu tidak ditransaksikan di awal. Nggak ada transaksi di awal. Kamu di sini nanti kan dapat diskon, nggak ada itu. Tapi tiba-tiba ada diskon, tiba-tiba ada bonus, itu saja. Dan itu dibolehkan. Dan itu bukan transaksi yang dilarang, karena di dalam fikih muamalah itu sudah populer bicara tentang tentang persoalan
Wadia tadi itu, yang kemudian pihak kalau itu menggunakan giro Wadia atau menggunakan tabungan murni, maka pihak bank tidak memberikan apa-apa selain memberikan bonus, dan itu kecil. Ya kalau di bank umum syariah itu seringkali bisa mengeluarkan cek ya, dari giro itu bisa mengeluarkan cek. Tapi kalau misalnya BPRS, bank pembiayaan rakyat syariah itu, ada giro, ada tabungan giro Wadia, tetapi tidak mengeluarkan cek. Jadi yang boleh mengeluarkan cek itu hanya tabungan, adalah bank-bank umum atau bank umum syariah. Itu yang boleh memberikan mengeluarkan cek. Jadi itu kalau yang metodologinya seperti itu. Baik Ustadz, kalau yang tadi bahwa tidak termasuk ini banknya bukan bank syariah, yang penerbitnya itu bukan bank syariah, bagaimana Ustadz? Ya sekarang ini memang kita ya harus menyadari bahwa penerbit itu kan perusahaan, bisa perusahaan, biasanya perusahaan itu ya, yang dia terus memutar uangnya di situ untuk kebutuhan dia kan itu. Maka sepanjang, ya makanya tetap saja kita kembalinya kepada apakah uang yang kita tabung di dompet itu masuk titipan atau pinjaman, hanya itu saja sebenarnya. Tidak terlalu menjurus kepada di bank atau bukan bank. Memang kita harus sadar uang digital syariah itu memang masih masih sedikit lah, belum banyak yang terjun ke bidang ini. Betul. Masih sibuk dengan produk-produk murabahahnya, produk-produk apalah, tapi belum sampai pada ke arah ini, yang belum. Tapi ini sebagai sebuah kebutuhan sekarang, sebagai kebutuhan. Dan ini sah, menurut Bank Indonesia, alat pembayaran melalui dompet digital ini sah. Baik. Ini sah, boleh. Ini Ustadz, sependek yang saya ketahui bahwa pengguna itu sependek yang saya ketahui, pengguna itu hanya menyimpan uang di dalam sebuah e-wallet atau dompet digital, kemudian diterbitkanlah sebuah chip tadi ya, chip tadi. Nah, dari mana keuntungan daripada penerbit tadi? Sependek yang saya tahu ya Ustadz, mohon koreksi. Dari mana keuntungan dari si pemegang uang simpanan tadi atau penerbit tadi adalah dia mengambil keuntungan dari para pedagang, karena kalau kita membeli dengan dompet digital dengan itu, harga itu kan di-up-kan sampai 30-40%. Itu saya tahu karena saya juga pedagang Ustadz. Jadi kita harga yang dibeli oleh para pengguna itu sebenarnya naik gitu. Tidak harga seperti biasa 30-40%. Sehingga untuk banyak mengambil keuntungan penerbit, semakin banyak yang membeli tentunya semakin banyak keuntungan yang didapatkan oleh penerbit. Mungkin sebagai tijaroh tadi ya, penerbit juga menyewakan atau sebagai pedagang, dia jadi perantara sebagai pedagang. Dia semakin banyak orang yang membeli, maka dia juga keuntungannya semakin banyak, sehingga dia memberikan diskon supaya orang lebih sering lagi belanja dengan e-money tadi ya, dengan dompet digital tadi. Nah, diskon-diskon itu yang dibagikan kepada pengguna. Itu satu yang metode yang dilakukan oleh penerbit. Yang kedua, penerbit melakukan metode menekan para pedagang. Kalau kamu mau mengikuti kartu peraturan dari kartu kami bahwa harga kamu harus diturunkan gitu loh. Lebih murah dibanding membeli sendiri langsung. Jadi ada lagi sekarang Ustadz, kenapa warung itu begitu ramai tapi yang beli itu GoPay, GoFood gitu ya, bukan para pembeli langsung. Kenapa kok jadi ramai? Ya karena kami harganya murah. Kalau mereka tidak memakai chip tadi, mereka membeli dengan harga normal, mahal, tapi kami ditekan gitu. Misalnya harganya kami 10.000 disuruh 7.000. Kami memang untungnya sangat sedikit, tipis sekali, tetapi pembelinya menjadi banyak gitu. Karena dia melakukan promosi-promosi kan, bahwa beli di sini sangat murah loh. Saya sering sekali harus membeli barang, kok ini murah sekali kalau lewat sini gitu. Padahal dekat
tapi saya melakukan lewat aplikasi. Ternyata pedagang-pedagang itu ditekan bahwa harganya harus di bawah harga yang biasa dilakukan. Jadi ada dua hal itu, Ustadz, yang dilakukan oleh para penerbit tadi. Jadi dinaikkan, kemudian diberikan bonus diskon untuk para pengguna. Yang kedua, pedagang itu yang ditekan dengan keuntungan yang sedikit tapi marginnya jadi lebih besar. Itu bagaimana, Ustadz? Ya, sebenarnya di dalam Islam itu jangan sampai keuntungan itu hanya sepihak. Jadi keuntungan itu harus sama-sama untung, harus sama-sama rugi, harus begitu oleh syariat itu begitu. Tetapi kalau nanti hanya salah satu pihak yang untung, yang lain itu buntung, itu yang nggak benar. Keuntungan itu kan tidak ada aturan yang baku ya, berapa untungnya berapa itu kan nggak ada yang baku itu. Nabi saja pernah membeli kambing pun, terus ketika dijual sahabat bisa untung 100%. Ya kan? Tapi di dalam fikih memang tidak secara serta-merta berapa keuntungan itu harus dibayar. Yang jelas bahwa barang yang dijual itu mestinya harus sesuai dengan mekanisme pasar. Jadi tidak mungkin lah kalau akan membeli telur 1 kilo misalnya 100.000 kan nggak mungkin, karena di pasar nggak mungkin sampai sejauh itu. Jadi menjual harga pun juga harus disesuaikan. Ada yang terlalu rendah, ada itu. Itu seperti transportasi yang bisa menjual, tapi transportasi yang transportasi online itu yang kemudian menggunakan tarif yang sangat murah tapi akhirnya diprotes sama yang lain. Jadi jangan sampai kemudian merusak harga gitu ya, Ustadz. Sesuatu itu hanya menguntungkan diri sendiri tapi merugikan orang lain. Itu kaidah fikihnya apa, Ustadz? Ya enggak, artinya di dalam Islam itu kaidahnya adalah tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak gitu. Dan merugikan yang lain. Semua, kalau rugi semua, untung semua, itu syariat begitu mestinya. Kalau ada salah satu yang untung, salah satu yang tidak untung, itu enggak benar. Maka sepanjang itu memang bisa secara real harga pasar itu normal, enggak ada masalah. Hanya strategi pasar itu ya, Ustaz. Ya, keuntungan itu tidak ada aturan baku, walaupun ada mantan 15% dari harga beli, tapi ya tidak bisa bagus betul. Karena Nabi pernah nyuruh membeli kambing pada sahabat 1 dinar, pulangnya bawa 1 kambing dan uang 1 dinar, berarti untung 100% itu. Ya nggak apa-apa itu Nabi, karena itu kan tidak ada yang saling dirugikan di situ. Karena pinter-pinternya pedagang saja di situ. Memang bisa jadi ada 2 model, tapi saya kira modelnya banyak sekali. Jadi bisa jadi dari pihak penerbit itu mendapatkan untung dari aplikasinya itu sendiri. Dan kedua juga fee dari merchant, dari pedagang. Jadi ada fee tertentu yang dibayarkan kepada penerbit itu sendiri. Karena penerbit itu belum tentu pelaku dagang. Jadi memang dia murni hanya penerbit saja. Bisa jadi ada penerbit, ada merchant, ada pelanggan, bisa jadi begitu. Penerbit sendiri bisa bank dan bisa non bank. Jadi bisa saja seperti Mbak Novri sampaikan, karena sebagai pelaku bisnis saya kira mungkin banyak pengalaman seperti itu, dan itu terjadi seperti itu. Tapi yang jelas keuntungan itu tidak merugikan pasar, karena Umar bin Khattab pernah kan ketika ada pedagang itu menjual sangat murah sekali, sementara di pasar normal itu misalnya normalnya 1.000 tapi dia jualnya hanya 600. Itu oleh Umar suruh pergi kok, nggak boleh. Dia nggak boleh menjual di pasar itu karena dia menjual terlalu murah. Kalau mau di sini sesuai dengan harga pasar yang normal gitu. Tapi kalau tidak mau ya harus pergi dari pasar. Kata Umar pernah begitu dengan seorang pedagang yang menjual terlalu murah. Tetapi sementara harga normal itu berbeda dengan yang dia jual. Jadi intinya sebenarnya di dalam dompet digital ini sebenarnya pertama ya lagi-lagi ada di titipan atau pinjaman atau penyimpanan. Jadi kalau apakah ini sebuah investasi? Enggak juga sih. Tapi ada 2 yang paling poin, ada 2 tadi, ada nitip dan pinjam. Ya.
Ya, hanya ada dua ini yang nanti di dalam aplikasi prakteknya bisa menggunakan ijaroh atau menggunakan khiwalah atau pelimpahan hutang begitu. Ada menggunakan khiwalah, pelimpahan hutang atau menggunakan ijaroh, yakni ijaroh jasa. Ada satu lagi Ustadz pertanyaan. Begitu dalam domain. Baik Ustadz. Misalnya saya sudah menyimpan uang gitu di aplikasi tersebut, kemudian tidak kita ambil lagi gitu, tidak pernah kita ambil atau mungkin kartunya hilang atau memang sudah tidak ingin berlangganan lagi, pasti ada sisa-sisanya di dalam situ kan ada sisa-sisanya. Itu satu orang sedikit tapi kali sekian juta orang kan jadi banyak. Itu bagaimana pemanfaatannya yang sesuai dengan syariat gitu Ustadz? Ya kalau itu statusnya pinjaman ya harus dikembalikan sebenarnya. Karena kalau yang di kartu chip itu nggak akan hilang. Iya. Ya. Kalau di kartu chip itu nggak akan hilang. Kalau meskipun kartunya hilang tetap itu akan tetap ada. Kalau tidak diambil misalnya kan sudah sekian lama tidak diambil, saldonya itu Ustadz, itu seandainya tidak dikembalikan karena itu seandainya dimanfaatkan oleh pengguna bagaimana Ustadz? Dimanfaatkan, diambil oleh pengguna, itu kan sama juga di bank-bank juga gitu. Kalau penutupan itu kan harus ada sisa saldo gitu Ustadz. Ya betul. Ya karena itu ada, makanya begini pentingnya pengguna dengan penerbit harus jelas nanti akadnya apa begitu. Jadi nanti tidak terjebak kepada ini akad apa ini, akadnya akad wadiah atau akad apa, kalau itu pinjaman boleh nggak saya menggunakan itu misalnya kan gitu kan. Yeah. Jadi kalau tidak digunakan ya sebenarnya nggak ada masalah sih. Seperti saya juga sampai sekarang masih nyimpen e-tol misalnya atau untuk kartu untuk naik KRL kalau ke Jakarta itu. Yeah. Ya dan itu nggak akan hilang. Selamanya nggak akan hilang, nggak akan tambah juga akan berkurang, tetap seperti itu. Ya kalau nggak diambil dan kita rela ya salah kita sendiri ya. Sebenarnya kalau sebenarnya uang itu bisa dikembalikan. Gitu ya. Ya memang kalau namanya ijaroh itu harus pakai batas waktu ya, berapa bulan. Tapi kalau dalam eman memang tidak ada batasan waktu. Walaupun namanya itu ijaroh, walaupun namanya, namanya di dalam fatwa namanya ijaroh mausufah bidzim. Jadi kalau saya membeli kartu tol misalnya, atau untuk apa saja lah, kartu tol kan bisa juga untuk naik bis, naik kereta, 500.000, ya kan, ya sudah. Maka ya uang itu akan terus ada di sini. Ya. Baik, kepada pemirsa yang ingin bertanya, ya. Saya gunakan nggak masalah. Baik. Sebenarnya ini sederhana kok. Domain kita itu sederhana. Ini ada pertanyaan terakhir Ustadz, mungkin dari Mbak Ina Zainah Sumatera Utara. Pertanyaannya mungkin agak mundur ke belakang masalah e-wallet, melainkan Allshop. Allshop jadi bukan e-wallet lagi tapi Allshop itu sendiri ada yang menyatakan haram karena tidak jelas akad jual beli kita ke pemilik aplikasi, ya. Tidak disebutkan mereknya, kita tidak sebutkan merek ini, atau kepada toko. Bagaimana pandangan Ustadz? Jadi Allshop itu segala sesuatu yang tidak jelas itu namanya sesuatu yang secara hukum ya menjadi sesuatu yang fasid ya. Jadi semua harus jelas. Jadi gini, objek itu di samping bermanfaat, dimiliki, kemudian halal, tapi juga harus diketahui, harus ada diketahui ini akad apa, kualitasnya bagaimana, itu harus diketahui. Jadi kalau tanpa diketahui maka menjadi fasid. Oh, baik. Jadi semua transaksi harus diketahui. Harus diketahui, harus jelas transaksinya. Baik, baik Ustaz. Jadi apa? Menjadi rukunnya objek. Ya di sini e-wallet sebagai objek atau apa namanya tadi itu harus jelas. Sesuatu yang nggak jelas, wah itu namanya fasid dalam fikih muamalah, namanya fasid dalam pemikiran hukum madzhab Hanafi namanya
fasid. Jadi fasid itu adalah Fasik. sebuah akad yang kehilangan syarat-syaratnya, yang kehilangan salah satu syarat. Misalnya objeknya kok benda haram, ya sudah fasid namanya itu. Ya. Maka jual belinya menjadi tidak sah. Iya. Ya, Ya. jadi harus begitu. Jadi teorinya adalah bahwa semua objek harus diketahui. Kalau ini Ustadz, misalnya di all shop tadi kita membeli barang kan tidak jelas, belum dilihat barangnya, hanya gambar-gambar atau yang kadang-kadang tidak sesuai dengan gambarnya, itu gimana Ustadz? Nah itu semula sebenarnya dengan adanya brosur atau dengan adanya internet atau apa namanya sudah memberikan deskripsi terhadap barang. Tapi kadang-kadang bisa jadi nakal juga perusahaan itu atau pedagang nakal, sehingga ketika mengirimkan itu bukan barang yang tadi ditawarkan. Maka pihak pembeli itu memiliki namanya khiyar ru'yah. Dan sekarang sudah mulai lebih transparan bahwa jual beli yang tidak benar ya harus dikembalikan. Dan ada wadahnya sekarang ini. Ada wadah ketika barang-barang yang dibeli tidak sesuai dengan deskripsi yang ada di brosur atau di internet. Jadi semula itu diketahui, jelas ini misalnya itu Android, jelas mereknya apa dan kapasitasnya bagaimana sudah diketahui. Tapi begitu dikirim kemudian kok berbeda, maka pihak pembeli memiliki khiyar, namanya khiyar ru'yah. Jadi memiliki hak opsi terhadap barang yang dibeli dan belum diketahui sebelumnya, tetapi hanya tahu dari deskripsi di brosur atau deskripsi di ucapan atau deskripsi di internet atau di manalah namanya. Nah, ketika tidak sesuai harus dikembalikan karena kita memiliki hak khiyar ru'yah. Dan sekarang kan sudah mulai bagus karena ini kan, jadi mulai tertata bahwa ada satu forum yang memang mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi awal. Baik, Ya Ustadz. kalau namanya objek harus diketahui, harus, kalau enggak fasid namanya itu. Ya. Baik pemirsa, semakin menarik sekali sebenarnya pembahasan ini. Kita harapkan Majelis Tarjih segera mengeluarkan fatwanya untuk keadaan zaman yang semakin canggih ini. Selalu harus diikuti dengan keputusan-keputusan syariat, sehingga kita para jamaah tidak bingung dengan menggunakan atau mengikuti kemajuan zaman ini. Ada beberapa hal yang bisa saya catat bahwa uang itu harus selayaknya ya, karena memang sekarang belum semua selayaknya ditempatkan di bank syariah atau bank-bank yang memang memenuhi ketentuan hukum syariah. Yang kedua, dompet digital tidak untuk membeli barang-barang yang haram, tapi hanya untuk membeli barang yang halal. Kemudian uang nominal itu tidak boleh hilang atau berbeda atau bertambah atau berkurang, karena semua kalau sifatnya utang piutang tidak boleh menghasilkan manfaat gitu ya. Jadi kalau menyimpannya sebagai hutang piutang maka tidak boleh melahirkan manfaat. Tetapi kalau apabila simpanan, maka apabila itu bonus dari keuntungan margin, keuntungan dari penerbit, itu sah-sah saja begitu Ustadz ya, yang tergantung akadnya itu, tergantung akadnya. Ditransaksikan. Bagaimana Ustadz? Tidak ditransaksikan di awal. Oh, tidak ditransaksikan di awal gitu. Jadi itu bonus. Kalau bonus kan berkembang ya Ustadz ya, tergantung. Terus kemudian ya strategi marketing itu sebenarnya, bonus-bonus itu adalah strategi penting yang memberi manfaat bagi pengguna, juga memberi manfaat bagi penjual juga begitu Ustadz. Selanjutnya Ustadz, mungkin ada closing statement dari Ustadz untuk kesimpulan daripada pembahasan kita kali ini. Silakan Ustadz. Yang harus dicermati bahwa dompet digital ini bermanfaat, ya, memudahkan bagi pengguna, tetapi jangan sampai terjebak pada kehidupan konsumtif itu, karena ini bisa jadi tujuannya juga untuk konsumtif itu, karena dimudahkan itu. Yang kedua, kita juga harus cermat di dalam kita berakad dengan penerbit, agar nanti kita tidak terjebak pada sesuatu yang tidak dibenarkan, atau kita nanti tidak ada tipu-tipu di situ sehingga
kita harus cermat di dalam kita bertransaksi dengan penerbit itu seperti apa, karena biasanya penerbit juga memberikan syarat-syarat tertentu yang itu nanti akan disetujui oleh pelaku. Jadi kita harus hati-hati juga membaca persyaratan-persyaratan itu asal tidak menjurus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi yang saya kira itu, jadi ini sesuatu yang memudahkan, yang memberikan kemudahan bagi para pengguna, tapi jangan terjebak pada boros lifestyle ya, jadi gaya hidup boros karena ini dimudahkan. Saya kira begitu, Pak. Baik, Ustadz Dr. Fuad Zain telah menjelaskan kepada kita dari segi syar'i tentang dompet digital atau e-money atau e-wallet ya. Begitu pemirsa, 1 jam sudah kita membahas tentang ini, maka kita sudah ada di penghujung acara. Untuk selalu mengikuti kajian-kajian yang diadakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan pimpinan pusat Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah. Support dana untuk dakwah Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 71153909494 atas nama Institut Tabligh Muhammadiyah. Kontak layanan dakwah 0812641868. Acara dakwah ini terselenggara atas sumbangan support dakwah dari Anda semua. Semoga Allah membalas dengan kebaikannya yang sempurna. Selanjutnya kepada para pemirsa, jangan lupa setiap hari Jumat indahnya cahaya Islam akan selalu hadir di minggu ke-1 dan ke-3. Kemudian kajian indahnya cahaya Islam akan hadir di minggu pertama dan ketiga, dan kemudian kajian harmoni keluarga akan hadir juga di hari Jumat, setiap hari Jumat di minggu kedua dan keempat bersama Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah Yogyakarta. Pimpinan Pusat Aisyah Majelis Tabligh bekerja sama dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sekali lagi, dana dakwah Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat disalurkan melalui rekening BSI nomor rekening 71153900494 atas nama Institut Tabligh Muhammadiyah. Saya Nofri Hartini Tanius yang menemani Anda semua pada sore hari ini undur diri, mohon maaf atas setiap kata dan salah, dan terima kasih kepada Ustadz Fuad Zain yang sudah banyak memberikan ilmunya kepada kita. Semoga ilmunya menjadi berkah dan bagi yang mendengarkan juga menjadi amal soleh, insya Allah, amin. Demikian, sekali lagi saksikan terus kajian indahnya cahaya Islam dan harmoni keluarga setiap hari Jumat pukul 4 sore langsung dari Tabligh Digital Muhammadiyah, pimpinan pusat Majelis Tabligh Muhammadiyah bekerja sama dengan pimpinan pusat Majelis Tabligh Aisyah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.